Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama materi AutoCAD. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang perintah dasar mengedit objek 3 dimensi solid. Ya, untuk yang pertama kita akan menyampaikan 3 perintah: subtract, slice, rotate, 3D. Ya. Baru nanti perintah berikutnya yang kita gunakan adalah mirror, 3D array, union, intersection, dan lain-lain ya, yang kita butuhkan pada penggambaran. Oke, baik, sekarang kita masuk pada perintah yang pertama. Oke, baik, sekarang kita masuk pada perintah yang pertama, yaitu perintah subtract ya. Perintah subtract itu kita aplikasikan untuk gambar seperti ini, yang mana ada sebuah box, kemudian di dalamnya ada sebuah silinder ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kondisinya adalah solid. Jadi kalau misalnya kita hide, maka tampilannya seperti ini. Ya, bahwasanya ini adalah solid. Dan kedua objek ini adalah dua objek yang saling terpisah. Ya, saling terpisah. Jadi bagaimana cara menggunakan perintah subtract? Kita akan bahas kemudian, tapi di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara menggambar box dan silinder dalam keadaan seperti ini ya. Jadi saya akan buat dulu perintah untuk membuat box dan silindernya, baru kita akan lakukan proses subtract. Sekaligus mengulang atau mereview perintah yang sebelumnya ya. Jadi di sini kita ketikkan box, enter. Lalu kita klik di sembarang tempat atau di posisi yang kita inginkan ya. Jadi ukuran boxnya kalau kita lihat di sini adalah 40 ya, 40 kali 30 kali 50. Berarti add 40, 30, 50. Seperti ini ya. Jadi terbentuklah sebuah box. Kemudian kita akan menggambar sebuah silinder yang kita letakkan di endpoint dari pojok garis ini boleh. Jari-jarinya 8. Kita enter. Lalu kita beri ketinggiannya, arahkan mouse-nya ke arah atas ya. Tinggiannya 50 sama seperti tinggi box. Kita enter. Seperti ini. Lalu bisa kita hide untuk melihat tampilan sebenarnya. Maka seperti ini kondisinya. Langkah berikutnya adalah memindahkan silinder ini ke tengah-tengah box di sini ya. Jadi kita pindahkan sejauh ini, kan panjangnya 40, berarti separohnya 20. Ini kita pindahkan ke arah sana separoh, ini 30, berarti separohnya 15. Jadi kita gunakan perintah move. Kita klik silindernya. Kita enter. Lalu kita buat base pointnya 0,0. Ini adalah penggunaan dari perintah move di 2 dimensi yang lalu ya. Enter. Lalu kita pindahkan sejauh 20 ke arah X positif, lalu sejauh 15 ke arah Y positif. Enter. Jadi sekarang posisinya seperti ini. Setelah kita hide akan kelihatan seperti ini, sudah sama ya. Oke, kemudian di sini saya tambahi sedikit. Kalau kita menginginkan pemotongan di keempat ujung ini juga dengan diameter yang ini. Jadi ini bisa kita lakukan proses copy ya, lalu kita pilih silindernya, enter. Lalu kita pilih pusat ini ya, specific base point, kita ketikkan change, kita pilih pusat dari ini, pusat dari silinder. Lalu kita ke keempat pojok dari box seperti ini. Ya, di sana seharusnya muncul ya. Kita bantu dengan endpoint. Ya, tidak muncul. Terkadang seperti itu ya dalam AutoCAD. Kondisinya harus dalam bentuk kondisi wireframe, dalam bentuk solid seperti ini atau shaded, atau dalam bentuk hide dia tidak bisa dipilih. Oke, kita anggap 3 ini saja, nggak ada masalah. Sekarang coba kita akan gunakan perintah subtract. Ya, ini kalau kita hide kondisinya seperti ini. Kita mau gunakan perintah subtract. Inilah perintah utama kita hari ini. Kita ketikkan subtract. Ya, lalu enter. Perhatikan prinsipnya dari teori yang sudah kita bahas.
kita pilih objek yang hendak kita potong. Ya, ini kita aplikasikan ke sini dulu ya. Kita klik objek yang hendak dipotong, yaitu box, lalu di enter. Tapi kalau ada lagi objek yang hendak dipotong secara bersamaan, kita pilih lagi ya. Tapi kalau tidak ada, kita akhiri dengan enter. Lalu di sini muncul subtract select object. Ini artinya kita disuruh memilih objek sebagai pemotong, yaitu silinder. Lalu kita enter. Kalau ada lagi yang lain, kita pilih ya. Ini nanti kita aplikasikan ke sini. Kita enter. Lalu kita hide. Ya, maka sekarang silinder kita ini, box kita ini sudah terlubangi oleh silinder. Ya. Oke, baik. Seterusnya kita aplikasikan untuk gambar yang sebelah kanan. Kita subtract juga. Ya, kita ketikkan di sini saja biar kelihatan teksnya besar. Ya, subtract, enter. Select object, ya yang mau kita potong kan box, berarti tetap box ini kita pilih. Klik enter. Lalu subtract lagi ya, subtract select object, yaitu kita pilih objek yang sebagai pemotong. Berarti ini kita potong, ini nanti terpotong seperempat berarti ya bagian. Ini kita pilih, kita pilih, kita pilih, lalu kita enter. Lalu kita hide. Maka terbentuk seperti ini. Ya, demikian ya. Itulah penggunaan perintah subtract. Kalau mau kita tampilkan dalam bentuk solid, kita ubah dulu warnanya, boleh. Lalu kita klik lagi yang satu, kita change warnanya dengan warna yang lain, boleh. Lalu kita gunakan perintah apa? Shaded ya. Shaded atau set ya. Enter. Maka tampilannya sudah seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita mau lihat segala kondisi, maka kita putar ya. Kita klik bagian sini, continuous orbit. Lalu kita putar seperti ini. Ya, maka akan kelihatan keadaan dari objek yang kita telah potong dengan menggunakan perintah subtract. Ya, bisa ya. Ini penggunaan perintah subtract. Jadi intinya di sini prinsip utamanya itu adalah yang pertama kita pilih objek yang hendak dipotong. Kalau sudah habis pemilihan, kita enter, lalu kita pilih lagi objek sebagai pemotong. Dalam kasus kita ini objek yang dipotong adalah box dan objek sebagai pemotong adalah silinder ya, silinder, sehingga kondisinya seperti ini. Demikian untuk perintah subtract. Oke, baik, seterusnya kita masuk pada perintah yang berikutnya, yaitu perintah slice ya, perintah slice. Prinsip penggunaan perintah slice adalah memotong objek sama seperti menggunakan pisau. Jadi kalau posisi pisau kita misalkan datar, maka benda yang dipotong pun hasilnya datar ya. Sama seperti kalau kita lihat, kamu mungkin pernah sering nonton film ninja yang menggunakan pedang ketika bertarung di bambu-bambu. Itu kalau mereka menyabetkan pedangnya, kalau orangnya tidak kena maka terkena bambunya ya. Kalau posisi pedangnya itu ada kemiringan tertentu, maka hasil potongan dari bambu itu pun miring. Kalau misalnya pisaunya posisinya datar, maka pemotongannya pun pada bambu tersebut hasilnya adalah datar. Kira-kira seperti itu ya prinsip penggunaan perintah slice. Jadi untuk memotong menggunakan perintah slice, hasil potongnya itu selalu datar, tergantung bagaimana posisi alat potongnya ya. Jadi dalam kasus yang pertama ini kita akan menggunakan sebuah objek sebagai pemotong ya. Jadi kalau misalnya objek kita ini hendak kita potong miring dengan kemiringan tertentu, maka nanti kita buat dulu sebuah objek sebagai pemotong atau sebagai pisaunya ya. Demikian ya. Jadi di sini kita gunakan perintah menggambar lingkaran dulu. Lingkaran kita anggap sebagai bidang potongnya nanti ya. Jadi kita gambar circle, lalu kita ketikkan endpoint, kita letakkan di atas ini seperti ini ya. Lalu kita buat jari-jari, jari-jarinya sembarang saja ya, mau 8 atau mau 5 boleh seperti ini.
Ya, kalau ini kita lakukan pemotongan karena posisi lingkarannya datar, maka hasil potongnya tidak ada ya. Jadi mau kita potong, kita miringkan dia ke sini. Jadi kita ketikkan perintah rotate 3D ya. Nanti pada rotate 3D kita akan berikan juga perintah ini lebih detail. Rotate 3D, kita putar terhadap sumbu Y ya ini. Jadi pertama kita klik dulu objeknya, lalu kita enter. Lalu kita pilih di sini opsi Y ya, kita putar terhadap sumbu Y, enter, dan pemutarannya itu adalah berlawanan arah dengan putaran jarum jam, berarti positif. Kita mau putar dia 30 derajat saja. Ini maaf, kita buat dulu base pointnya ya. Base pointnya itu di sini. Ya, kita ketikkan N boleh. Kita klik di sini. Oke. Lalu berapa derajat? Tadi sudah kita sebutkan 30. Perhatikan proses kemiringan lingkaran ini. Jadi ya miring ke dalam, ya ke dalam. Oke, baik, maka inilah posisi pisau. Kita anggap seperti itu, ya. Ini adalah bidang datar yang kita anggap sebagai pisau dan memotong box ini. Kalau box ini kita anggaplah sebuah keju, ya, keju. Tinggal kita potong sesuai dengan bidang atau posisi bidang lingkaran. Maka berikutnya kita gunakanlah perintah slice, enter. Lalu select object to slice, kita klik ini ya, ini objek yang mau kita potong, enter. Lalu ada pertanyaan di sini, pemotongannya itu via apa, gitu ya. Jadi karena kita sudah menggunakan objek, maka di sini kita pilih O, enter. Lalu ada pertanyaan, pilih objek yang bertindak sebagai pemotong, kira-kira seperti itu ya. Lalu kita kliklah lingkaran nih, ini adalah pemotongnya. Lalu ada pertanyaan, yang mana yang mau dipertahankan, gitu, kira-kira seperti itu. Kalau mau kita potong dan mau kita buang yang di atas, maka yang di bawah kita klik seperti ini, maka yang tertinggal yang di bawah ya. Lalu untuk melihat hasilnya bisa kita ketikkan hide. Nah, maka seperti ini ya. Ini penggunaan perintah slice opsi object, bisa dipahami ya. Tapi kalau misalnya kita ingin hasil potong itu tampil duanya, jadi di sini tadi kalau kita tidak mau buang bagian atas, ini kita Ctrl Z aja ya, Ctrl Z. Lalu kita ulangi, ketikkan perintah slice, pilih objek yang hendak di slice, enter. Lalu pilih O, yaitu objek sebagai pemotong, kita pilih lingkarannya. Lalu kita pilih bagian, kita pilih di sini opsi B ya, but artinya dua-duanya ditampilkan ya, enter. Nah, jadi di sini objek kita itu dua-duanya ditampilkan, tapi ini sudah terpisah. Kalau kita move misalnya, klik, enter, klik sembarang tempat, gerakkan. Nah, jadi dia atau objek kita ini akan terbagi dua, tapi kedua-duanya ditampilkan. Nah, demikian ya. Kalau misalnya kita anggap ini tadi keju, kalau kita potong dua, maka ini keju bagian atas, ini keju bagian bawah. Bisa dipahami ya penggunaan perintah slice object, perintah slice dengan opsi objek ya, dengan opsi objek. Demikian. Selanjutnya kita akan masuk pada perintah slice dengan opsi yang lain. Baik, seterusnya kita akan menggunakan perintah slice dengan opsi bidang XY sebagai bidang potong, bidang YZ sebagai bidang potong, dan bidang ZX sebagai bidang potong. Jadi kita nanti selalu mengacu ke UCS kita ini ya. Sekarang kita langsung saja, kita ingin memotong untuk gambar pertama ya, kita gunakan nanti bidang potongnya itu adalah bidang YZ ya, bisa kamu bayangkan bidang YZ. Jadi kita nanti mau potong objek itu dari pertengahan sini ke sana, pertengahan sini ke sana. Oke, kita langsung saja, kita ketikkanlah perintah slice, lalu kita pilih objek yang hendak kita potong, kita klik ini, enter. Lalu di sini ada opsi pemilihan bidang potong ya, bidang potong. Di sini bidang potong yang kita inginkanlah ZY ya, atau YZ. Jadi di sini kita pilih YZ, enter.
Lalu di mana mau diletakkan titik awal dari bidang YZ tersebut. Jadi kita ketikkan mid, ya, pertengahan. Lalu kita arahkan mouse-nya ke tengah sini. Nah, maka seolah-olah UCS kita ini berpindah ke sini ya, dan keadaannya seperti ini. Lalu ada pertanyaan, apakah mau ditampilkan dua-dua atau bagian mana yang mau ditampilkan? Ya, kita mau membuang bagian sini ya, bagian sana yang kita pertahankan. Jadi kita kliklah bagian sini. Pengklikannya bisa di sini, bisa di sini, pokoknya di bagian kiri dari pemilihan kita tadi ke sini. Jadi kita klik ini. Ya, maka tinggal sekarang hasilnya seperti ini. Bisa paham ya? Ini kalau kita gunakan bidang ZY sebagai bidang potong. Oke, itu untuk yang pertama. Seterusnya kita akan memotong objek kita ini ya dengan menggunakan bidang ZX. Yang ini bidang ZX. Ya. Jadi kita ketikkan kembali slice, enter. Kita pilih objek yang hendak kita potong sini. Enter. Lalu kita pilih bidangnya ZX tadi ya. Kalau di sini ini dia ZX. Bisa dengan cara kita klik, bisa kita ketikkan. Demikian ya, kita enter. Lalu sama seperti yang awal tadi, kita disuruh menentukan di mana posisi bidang itu mau kita letakkan. Tentunya di mid juga ya, pertengahan. Bisa mid sebelah sana, bisa mid sebelah sini. Sama saja. Kita klik. Tidak sana ya, yang sana itu kan panjangnya berbeda, salah. Yang tengah itu adalah yang ini. Karena di sini tidak ada tadi pemotongannya. Jadi kita klik di sini. Lalu sama, bagian mana yang dipertahankan? Bagian yang sebelah sana. Maka kita klik sini. Nah, maka bagian sini akan terbuang. Kalau kita hide, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir, bidang yang kita gunakan sebagai bidang potong adalah bidang XY. Jadi kita ketikkan slice, pilih objek yang hendak kita slice, enter. Lalu bidang mana sebagai bidang potong? Kita pilih bidang XY, enter. Di mana mau diletakkan? Kita letakkan di sini ya, nih. Biar dia datar lagi ke sana. Ini mau kita buang bagian kelebihannya nih. Jadi kita ketikkan di end point. Kita klik di sini. Ya, lalu bagian mana yang dipertahankan? Bagian bawah. Nah, jadi bagian atas akan dibuang ya, sehingga keju kita tadi sekarang menjadi seperti ini kembali. Bisa dipahami ya, kapan digunakan bidang XY sebagai pemotong, kapan digunakan bidang ZX sebagai pemotong, kapan digunakan bidang ZY sebagai pemotong ya. Tentunya pemotong ini kita lakukan dengan catatan kita harus tahu hasil potongan yang kita inginkan itu seperti apa ya. Jadi setelah kita tahu hasilnya, maka kita harus berpikir bidang mana yang harus saya pilih sebagai pemotongan, bidang potong. Demikian ya penggunaan perintah slice. Di sini kita hanya menyampaikan 4 opsi saja. Selebihnya bisa kamu lihat di buku kita. Baik, seterusnya kita masuk pada perintah rotate 3D ya, rotate 3D. Jadi kalau kita berbicara mengenai rotate 3D, maka yang bertindak sebagai sumbu putarnya nanti adalah berupa sebuah garis. Kalau di 2D kan titik putar pemutarannya itu mengacu ke sebuah titik. Tapi kalau 3D perputarannya itu mengacu kepada sebuah garis ya. Misalnya ini objek yang pertama, kita mau putar, ini mau kita arahkan ke arah kita ke sini. Ya, sebesar 90 derajat. Maka ini kalau kita perhatikan sumbu, maka ini kita putar terhadap sumbu Z. Nah, gitu ya. Jadi kita langsung saja kita ketikkan rotate 3D ya, enter. Lalu kita klik objek ini, enter. Lalu di sini ada opsi apa? Mau kita putar, hasil putarannya kan mau kita buat seperti ini. Ini ya. Artinya bagian penampang yang melengkung ini menghadap ke kita nantinya. Jadi di sini kita gunakan opsi Z. Enter. Dan arah perputarannya itu kalau kita perhatikan searah dengan putaran jarum jam, ya. Tapi sebelum kita berikan searah putaran jarum jam, berarti sudutnya adalah positif, sudutnya adalah negatif. Maaf ya. Nah, jadi di sini kita klik dulu di mana mau kita letakkan. Kita letakkan di endpoint sini. Boleh. Mau di sini, mau di center bisa juga ya.
Tapi kalau di sini pun oke, kita letakkan di sini dulu seperti ini. Berapa besar sudut? min 90, biar menghadap ke kita. Kita enter. Nah, seperti ini ya. Berarti sekarang objek ini sudah diputar terhadap sumbu Z sebesar min 90. Paham ya? Oke, seterusnya kita masuk pada opsi yang kedua. Bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y? Jadi kita ketikkan perintah rotate 3D, kita klik objeknya, enter, kita pilih opsinya Y, ya, Y, enter. Lalu di mana diletakkan? Kita letakkan di endpoint, boleh di sini. Kita mau objeknya berputar ke sini ya, gini. Ini nanti bergerak ke bawah, berputar ke bawah, ini berputar ke sini. Nah, jadi untuk memutarnya ini, kalau garis Y-nya di sini atau sumbu Y-nya di sini, dan perlu kita ingat, pemutaran positif negatif itu tergantung kepada pemutaran searah atau berlawanan putaran jarum jam. Posisi kita di ujung sini ya, kita menghadap ke titik 0,0. Kalau kita mau pemutarannya ke sini, ya, kalau dari sini kita perhatikan arah saya searah dengan putaran jarum jam ya. Tapi kalau kita pandang dari sini, perputarannya itu ke sini adalah berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Makanya jawabannya atau angka yang kita masukkan di sini adalah 90. Nah, sehingga seperti ini kondisinya. Kalau kita hide, demikian. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau kita lakukan pemutaran terhadap sumbu X? Ya, bisa ya. Ini mau kita putar ke sana. Ini kita hide dulu. Ini mau kita putar sehingga bulatannya ini ke arah sana atau ke arah sini. Sama saja ya. Yang penting ini mau kita putar. Ini nanti penampang ini nempel ke bawah. Lalu kita ketikkanlah perintah rotate 3D, enter. Pilih objek yang hendak kita rotate, enter. Kali ini kita pilih sumbu X. Lalu kita letakkan di sini. Nah, pemutarannya berlawanan arah dengan putaran jarum jam ya. Maka di sini kita berikan nilainya positif 90. Maka penampang ini nanti akan nempel ke lantai di sini. Nah, seperti ini. Ya, kalau kita move untuk melihat hasilnya lebih detail. Nah, seperti ini ya. Jadi dia sudah turun. Jadi ketiga objek yang sudah kita putar ini tadi atau kita rotate ini tadi bisa kita tampilkan dalam bentuk solidnya seperti ini. Ya, dan kalau mau kita putar lagi biar lebih menarik seperti ini. Bisa ya. Tidak ada masalah. Yang penting pahami kapan kita gunakan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, kapan kita gunakan objek. Ya, demikian perintah yang kita gunakan, yaitu rotate 3D, dan bisa kita aplikasikan untuk gambar-gambar yang lain dalam pengeditan.